Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Lawan kalian adalah kami. Tuan Yan, kamu harus istirahat dulu. Serahkan mereka pada kami, kata seorang dohwang menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas keluar dari medan pertempuran dan muncul di area yang lebih tinggi. Setelah menelan pil obat, dia menatap tajam pada medan pertempuran di mana Medusa dan Pelindung Ti berada. Dua sosok manusia berkedip satu sama lain dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai berubah. Tidak ada seorang ahli pun dari kedua sisi yang berani melangkah ke dalam pertempuran itu. Apakah Celin baik-baik saja? Kata Xian yang muncul di samping Xiaoyan. Matanya mengamati medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Wajahnya nampak berubah serius. Kekuatan mereka seimbang. Sulit untuk menentukan siapa yang akan menang, kata Xiaoyan yang wajahnya nampak berpikir keras. Xian sedikit mengangguk saat mendengar itu. Matanya terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya di mana ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruangan di sana. Tak ada seorang pun yang tahu akan situasi di dalamnya. Mata Xiaoyan mengikuti tatapan Xian saat dia melihat ke atas. Ekspresinya sedikit berubah. Xiaoyi dan si Bian telah bertarung cukup lama, namun masih belum ada yang terjadi. Tidak ada yang menyadari siapa yang akan menang. Kedua sosok saling berbenturan ketika pedang panjang dan rantai hitam berpotongan di langit. Kedua senjata memancarkan percikan serta suara yang jernih di tengah riak energi yang kuat. Pedang panjang di tangan Medusa tiba-tiba membentuk lengkungan aneh dan menusuk ke arah tulang rusuk Pelindung Ti dengan cara yang aneh yang akhirnya menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu. Medusa bergerak mundur dari jangkauan serangan Pelindung Ti. Ekspresinya sedikit berubah ketika tahu pedangnya hanya menembus sekelompok kabut hitam. Permainan pedangmu cukup bagus, kata Pelindung Ti seraya menatap tajam pada Medusa. Medusa sama sekali mengabaikan kata-kata Pelindung Ti dan hanya menatapnya dengan niat membunuh yang tajam. Pelindung Ti sudah terbiasa dengan sikap Medusa yang dingin setelah bertukar banyak pukulan. Karena itu dia hanya tertawa seraya menatap ke medan pertempuran. Orang-orang dari gerbang Kalajengking memang semuanya tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meski memiliki keuntungan sebelumnya. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika si Bian tua itu mati, akan merepotkan bagiku melawan dua dojong. Tangannya tiba-tiba terulur ketika pikiran itu melintas dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba keluar darinya dan berhenti di depannya saat kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Pelindung Ti menatap gugusan kabut hitam itu dengan kejam. Saat tangannya bergerak, kumpulan kabut hitam itu tiba-tiba mengembang dan kembali dengan cepat menyusut. Akhirnya tubuh roh melesat keluar darinya. Pelindung Ti membuka mulutnya dan meludahkan kabut hitam yang mengelilingi tubuh roh setelah muncul. Tubuh roh yang terbungkus oleh kabut hitam tampaknya merasakan sesuatu dan segera memulai perjuangan yang keras menyebabkan riak energi spiritual nampak menyebar. Pelindung Ti mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak sebelum akhirnya menghisap roh itu dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi Pelindung Ti segera menjadi lebih padat setelah menelan roh itu. Touchinya juga menjadi lebih kuat. Pelindung Ti tidak segera berhenti setelah menelan satu roh. Sebaliknya tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam dan terus menelannya menyebabkan douchinya semakin melonjak. Cailin, serang dia, jangan biarkan dia menelan roh itu, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Medusa langsung bergegas maju saat teriakan Xiaoyan terdengar. Tangannya yang memegang pedang panjang segera menembus ruang dan dengan keras menghantam sekelompok kabut hitam di depan Pelindung Ti. Ekspresi Pelindung Ti mendadak berubah melihat pedang Medusa menghantam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Ekspresi Pelindung Ti mendadak berubah melihat pedang Medusa menghantam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh roh ditembakkan dan akhirnya mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah. Bajingan, kamu telah menghancurkan kantong jiwa itu, kata Pelindung Ti dengan geram saat dia melihat tubuh spiritual yang melarikan diri ke segala arah. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mengumpulkan tubuh spiritual itu. Jika dia gagal memberikan bagian yang diminta ketua klan, nasibnya kali ini akan benar-benar buruk. Niat membunuh yang kejam segera melonjak dari tubuhnya. Setelah mengeluarkan teriakan marah, rantai hitam dengan kejam terayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan ganas itu. Cahaya 7 warna melonjak keluar dari tubuhnya, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang cahaya 7 warna yang dengan keras menghantam rantai hitam itu menyebabkan riak energi yang menakutkan menyebar ke sekitarnya. Pedang panjang di tangan Medusa segera meledak dan mengeluarkan suara teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat.
5 rantai hitam mengejar Medusa yang mundur dengan cepat. Medusa nampak dirugikan saat menghadapi serangan pelindung Ti yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dan kejam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindari serangan rantai hitam itu. Xiaoyan dan Zian yang berdiri di luar medan pertempuran nampak berubah ekspresinya saat melihat situasi Medusa yang kurang menguntungkan. Aku akan pergi dan membantu Kak Cailin. Kata Zian dengan cemas. Tubuhnya bergerak dan mencoba untuk menyerang ke medan pertempuran namun dicegah oleh Xiaoyan. Kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri jika pergi dengan kekuatanmu itu. Kamu di sini saja dan jaga aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Xiaoyan menghela napas dalam, tangannya segera membentuk segel yang aneh dengan kecepatan yang semakin cepat. Sesaat kemudian banyak bayangan yang muncul menyebabkan kemerahan di wajahnya perlahan berubah menjadi pucat. Zian yang melihat Xiaoyan yang semakin pucat menjadi agak cemas, namun dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Dia bisa merasakan jika Xiaoyan tengah mempersiapkan teknik Do yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan dapat memberikan serangan yang kejam terhadap pelindung Ti. Jika dia berhasil, dia pasti akan dapat memberikan serangan yang kejam terhadap pelindung Ti. Pedang 7 warna dan rantai hitam saling menghantam satu sama lain menyebabkan ledakan keras dan percikan api yang menyebar ke sekitarnya. Medusa dengan cepat mundur dengan wajah yang nampak serius. Setelah menelan beberapa roh, kekuatan pelindung Ti telah meningkat dengan drastis. Serangan liarnya menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Ti berdiri di langit dengan tatapan dingin saat dia melihat Medusa mundur. Dia tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai hitam yang membawa angin tajam kembali meluncur dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Ti. Douqi 7 warna yang kuat segera merembes keluar dari tubuhnya dan menyelubungi pedangnya. Ledakan energi yang mengguncang terjadi setiap kali pedang cahaya dan rantai hitam saling menghantam. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin pucat saat pertempuran Medusa semakin menjadi sengit. Di saat bersamaan, fluktuasi Douqi yang menakutkan perlahan terbentuk dan menggumpal saat segel tangannya bergerak dengan cepat. Zian dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiaoyan yang semakin pucat. Dia jelas tahu jika Xiaoyan gagal melepaskan Douqi yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi yang dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian. Meskipun dia cemas, dia tidak berani mengganggunya dan hanya bisa melindunginya. Douqi menakutkan yang menggumpal di tangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau ketika suara teredam juga keluar dari tenggorokannya menyebabkan Zian segera menjadi tegang. Dia melihat wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan ekspresi serius. Sepertinya Xiaoyan sangat kesulitan menggunakan kemampuan yang memiliki kekuatan menakutkan itu. Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan segel pembalik laut, tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Xiaoyan akhirnya menjadi lebih tenang setelah memusatkan perhatiannya. Di bawah ketenangan yang dalam ini, Xiaoyan nampaknya telah memasuki kondisi misterius saat perasaannya menjadi tenang sepenuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba membuka. Cahaya yang tajam melesat keluar dari matanya menyebabkan jantung Zian berdetak kencang di sisinya. Douqi yang kuat mengalir dengan deras di dalam tubuh Xiaoyan sementara segel tangannya mengeras. Akhirnya membentuk lapisan kristal hijau yang misterius. Mengikuti segel tangannya, akhirnya kristal hijau seukuran telapak tangan dengan bentuk segel tangan muncul dan menempel di tangannya. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan berbentuk kristal hijau muncul. Kekuatan yang kuat segera menyebar bahkan menyebabkan hati Zian merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Banyak tatapan terkejut yang muncul saat mereka melihat kristal hijau yang menempel di tangan Xiaoyan. Mereka bisa merasakan energi yang menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Bahkan Medusa dan pelindung Ti nampak berubah ekspresinya dan segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Keduanya tercengang saat melihat bahwa energi menakutkan itu muncul dari Xiaoyan. "Cailin, minggir!" kata Xiaoyan berteriak seraya menatap dingin pada pelindung Ti. Jurus segel pembalik laut diluncurkan Xiaoyan ketika Medusa baru saja mundur. Segel di tangannya dengan keras mendorong ke depan dan lapisan segel tangan kristal segera meninggalkan tangannya. Akhirnya berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang meluncur ke arah pelindung Ti dengan cara seperti kilat. Pelindung Ti terkejut saat melihat cahaya terang yang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang telah mengunci Douqi-nya. Mata pelindung Ti terfokus pada cahaya kristal yang terus melesat ke arahnya. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Kabut hitam segera melonjak keluar dari tubuhnya. Kristal hijau yang meluncur di langit dalam sekejap akhirnya muncul di depan kabut hitam. Pada saat itu pelindung Ti akhirnya bisa melihat dengan jelas cahaya kristal itu. Keterkejutan yang besar segera melintas di mata pelindung Ti saat pandangannya menyapu segel kristal yang ada di depannya. Ketidakpercayaan muncul di hatinya. Dia tanpa sadar berteriak,
Bukankah itu adalah teknik segel dewa? Seluruh tubuh Xiaoyan nampak gemetar saat mendengar teriakan keras pelindung Ti. Bagaimana dia bisa tahu teknik itu? Dari apa yang dikatakan Sun Er sebelumnya, teknik segel dewa adalah salah satu teknik rahasia klannya. Karena itu dia meminta Xiaoyan untuk tidak menggunakannya kecuali itu adalah saat kritis. Jika masalah ini menyebar ke klan, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak saat teriakan pelindung Ti terdengar keras. Xiaoyan teringat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya. Karena itu ia tidak akan membiarkan pelindung Ti melarikan diri. Wajah pelindung Ti mengungkapkan keseriusan saat melihat tekanan energi menakutkan yang meluncur ke arahnya. Tangannya bergerak dan kabut hitam di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi. Akhirnya berubah menjadi bola energi hitam yang melayang di depannya. Setelah itu ia melambaikan tangannya dan bola hitam tiba-tiba meluncur keluar dan bertabrakan keras dengan kristal hijau yang datang dengan cepat. Dua energi menakutkan saling mengikis satu sama lain menyebabkan ruang itu sangat terdistorsi. Selama pengikisan antara dua energi menakutkan, banyak riak energi yang menyebar dengan luas, menyebabkan para ahli dari kedua pihak sangat terkejut, sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu jika energi liar semacam itu menghantam mereka, kemungkinan mereka akan berakhir dengan menyedihkan. Riak energi bahkan tersebar di area yang sangat luas. Dalam sekejap angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena tidak biasa yang mengguncang bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik dengan wajah yang memucat. Pengikisan kedua energi berlanjut selama beberapa waktu sebelum akhirnya meledak dengan dahsyat mengakibatkan riak energi ledakan yang dengan ganas menyapu ke langit dan mengguncang tempat itu hingga menghancurkan dan meruntuhkan beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi. Medusa yang sedang mengamati tempat itu segera bergerak begitu dia melihat situasi yang buruk dan segera menarik Xiaoyan serta Xian menjauhi tempat itu. Sementara itu pelindung Ti yang terlalu dekat dengan titik benturan segera dihantam gelombang energi benturan, hingga suara teredam terdengar saat tubuhnya mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Riak energi benturan yang menyebar di langit akhirnya secara perlahan menjadi tenang. Semua orang menghela napas lega saat melihat energi menakutkan yang akhirnya menghilang. Sosok hitam berkedip dan pelindung Ti yang nampak agak menyedihkan muncul di langit. Pelindung Ti mengeluarkan batuk yang hebat setelah mengungkapkan dirinya. Kabut yang hitam menutupi tubuhnya juga menjadi lebih tipis. Sial, bagaimana orang itu bisa menggunakan teknik segel dewa? Siapa dia sebenarnya? Apakah dia dari klan kuno itu? Pikir pelindung Ti. Matanya mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiaoyan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Sekte jiwa memiliki kabar bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang menggunakan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang menggunakan teknik segel dewa itu memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno misterius itu. Tidak heran dia bisa sampai pada tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung hari ini. Sebaiknya aku pergi dari sini, pikir pelindung Ti. Matanya sekali lagi melihat ke arah dinding spasial di mana si Bian berada sebelum akhirnya mundur dengan cepat. Kau ingin pergi, kata Medusa tertawa dingin saat tubuhnya melintas. Pedang panjang di tangannya melambai, segera cahaya pedang tajam ditembakkan dengan keras ke arah pelindung Ti. Pelindung Ti melambaikan tangannya saat dia merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya. Rantai hitam dengan tergesa-gesa ditembakkan, akhirnya bertabrakan dengan cahaya pedang itu. Namun rantai itu terlempar oleh cahaya pedang selama tabrakan itu dan cahaya pedang terus meluncur ke arah pelindung Ti. Kepanikan muncul di hati pelindung Ti saat dia merasakan perasaan lemah yang dia rasakan di tubuhnya. Bola hitam yang dia gunakan sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya. Tubuh pelindung Ti buru-buru mundur, lengannya gemetar dan beberapa rantai besar ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya dengan keras menghantam cahaya pedang itu hingga lenyap. Medusa melayang di langit, matanya mengamati pelindung Ti yang telah menggunakan dua serangan untuk menghentikan cahaya pedangnya. Kilatan dingin di matanya tiba-tiba melonjak ketika cahaya 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah, yang dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Akhirnya berubah menjadi ular piton raksasa 7 warna yang bahkan lebih besar dari piton 7 warna sebelumnya. Medusa mendorong jarinya, segera piton 7 warna mengayunkan ekornya dan bergegas keluar seperti kilat dan dengan keras menembak ke arah pelindung Ti. Wajah pelindung Ti menjadi sangat jelek ketika dia melihat piton 7 warna yang melesat ke arahnya. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh Medusa? Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Pelindung Ti tidak ragu-ragu ketika pikiran itu muncul di benaknya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit dengan cepat. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat pelindung Ti melarikan diri.
Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya menyebabkan ruang tidak jauh di depan pelindung Ti tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi sangat lambat karena itu. Sementara gerakan pelindung Ti melambat, piton 7 warna langsung tiba dan mengeluarkan desisan yang tajam. Setelah itu dia menyerang dengan keras ke arah pelindung Ti dengan energi yang menakutkan. Pelindung Ti menoleh karena terkejut saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat piton 7 warna yang dengan cepat mendekatinya. Teror seketika merembes keluar dari dalam hatinya. Xiaoyan berhenti di langit sambil didukung oleh Xian, segel pembalik laut sebelumnya hampir menghabiskan semua doci di dalam tubuhnya. Pada saat ini mata Xiaoyan dan Xian terfokus pada cahaya 7 warna di langit yang telah tersebar. Pelindung Ti telah menerima serangan sengit dari Medusa dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Cahaya 7 warna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti energi 7 warna tiba-tiba berfluktuasi dan pelindung Ti yang menyedihkan segera bergegas keluar darinya dan melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga. Medusa hanya tertawa ketika dia melihat pelindung Ti melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya 7 warna dan sekejap muncul di depan pelindung Ti. Sekte jiwa tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku, kata pelindung Ti dengan keras pada Medusa. Kau sekarang adalah seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya, kata Medusa. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, aku akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita, kata pelindung Ti dengan marah setelah diejek Medusa. Namun ketika Medusa berpikir kalau dia akan melepaskan serangan terakhirnya, pelindung Ti tiba-tiba berbalik dan segera melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati pelindung Ti yang menggunakan gerakan menipu untuk melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Segera kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan melarikan diri pelindung Ti langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya, sebelum akhirnya telapak tangannya dengan kejam menghantam punggungnya. Pelindung Ti terhuyung saat dipukul telapak tangan Medusa. Kabut hitam di tubuhnya semakin menipis. Medusa tertawa dingin setelah melukai pelindung Ti dengan serius. Dia mengulurkan tangannya dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar akhirnya membungkus pelindung Ti dengan kuat. Pelindung Ti mengalami kesulitan untuk memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Karena itu dia hanya bisa mengeluarkan teriakan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya memegang lapisan energi dan sekejap muncul di depan Xiaoyan. Luka orang ini terlalu serius, dia sudah tidak bisa membalas sekarang, kata Medusa seraya menyeret pelindung Ti yang terbungkus lapisan energi di depannya. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat pelindung Ti yang sudah tidak bisa melarikan diri. Dia akhirnya berhasil menangkap seorang dari sekte jiwa. Aku tidak menyangka kalau orang ini masih bisa berteriak meski terluka parah, kata Medusa seraya melirik pelindung Ti di dalam lapisan energi dengan beberapa kejutan. Tangannya bergerak dan lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Ti, membuatnya mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi 7 energi warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Ti semakin menipis, akhirnya benar-benar menghilang, dan tubuh pelindung Ti akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan-lahan melayang di dalam lapisan energi, namun kondisinya semakin menipis karena terluka parah. Xiaoyan dan Medusa tercengang saat melihat tubuh asli pelindung Li yang ternyata adalah tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Apa kita salah menangkap orang? Kata Medusa yang nampak terkejut. Sepertinya tidak. Karena mereka menggunakan nama sekte jiwa, jadi mereka juga adalah jiwa. Mungkin beberapa ahli dari sekte jiwa pada dasarnya adalah tubuh spiritual. Sama seperti pelindung Wu yang juga tidak pernah memperlihatkan tubuh aslinya yang tersembunyi dalam kabut hitam, kata Xiaoyan. Maksudmu sekte jiwa menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual, kata Medusa sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar pemikiran Xiaoyan. Benar, doci biasa tidak akan dapat menyerang tubuh spiritual. Karena itu hanya tubuh spiritual yang dapat menangani tubuh spiritual, kata Xiaoyan berbicara dengan ekspresi serius. Sekte jiwa tidak akan membiarkan kalian semua pergi jika membunuhku, kata pelindung Ti dengan garang saat menatap Xiaoyan dan Medusa. Tenang, aku tidak akan membunuhmu, aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku pelajari darimu, kata Xiaoyan dengan tangannya terjulur ke lapisan energi dan menyentuh pelindung Ti tanpa keraguan sedikit pun. Kilatan dingin melintas di mata pelindung Ti ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya sangat berani menyentuhnya. Dia mencentikan jarinya dan rantai hitam yang telah melemah anehnya muncul dan menembak tangan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat itu. Dia mencentikan jarinya dan nyala api bening muncul di telapak tangannya yang kemudian melesat ke arah pelindung Ti. Asap putih pekat dan suara terbakar tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pelindung Ti.
ketika api jatuh hati bersentuhan dengan tubuh pelindung Ti. Teriakan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam terdengar dari mulutnya. "Sial, api apakah itu? Benar-benar dapat merusak tubuh spiritualku," kata pelindung Ti yang nampak kusam setelah melihat tubuh spiritualnya yang semakin ilusi saat dibakar api jatuh hati. Xiaoyan hanya tersenyum setelah melihat pelindung Ti melompat ke atas dan ke bawah saat dibakar oleh kelompok api jatuh hati itu. Tampaknya api itu memang mampu membahayakan tubuh spiritual. Xiaoyan mengeluarkan botol giok sesaat kemudian. Dengan lambaian tangannya, kekuatan hisap segera memasukkan roh pelindung Ti ke dalam botol giok dan menyegelnya dengan api jatuh hati. "Apa kamu baik-baik saja?" kata Medusa mengerutkan keningnya saat melihat wajah Xiaoyan yang pucat. "Aku baik-baik saja, hanya duciku saja yang terkuras. Aku hanya perlu istirahat sebentar." "Terima kasih kamu telah menundanya," kata Xiaoyan. "Jika kamu tidak membuatnya lemah, tidak mungkin bagiku menaklukkannya dengan mudah," kata Medusa sedikit memalingkan mukanya di bawah tatapan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, ia akan kesulitan menyelesaikan segel pembalik laut itu, pikir Xiaoyan. Namun tatapannya tiba-tiba beralih ke medan pertempuran di langit di mana Xiaoyi dan Si Bian berada ketika beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari tempat itu. Dinding ruang yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Ketika ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula, dengan lenyapnya dinding ruang yang menutupi tempat itu menyebabkan kabut ungu keabuan yang memenuhi tempat itu juga mulai menyebar. Wajah Xiaoyan dan lainnya sedikit berubah saat melihat kabut yang menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabuan itu masih memberi mereka perasaan berbahaya. Sementara Xiaoyan dan lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun yang menyebar tiba-tiba berhenti. Ketika satu kekuatan hisap menarik kabut racun itu di sekitarnya dengan cara yang liar hingga akhirnya menghilang. Mengikuti penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap di depan semua orang. Dokter peri kecil berdiri di langit dengan kedua matanya yang bersinar. Tubuhnya berlumuran darah, bahkan lengannya memiliki bekas luka yang panjang. Di sisi lain, Si Bian lebih menyedihkan dengan sekujur tubuhnya yang juga berlumuran darah. Banyak bekas luka bersilangan di tubuhnya dan salah satu capit besarnya nampak patah dengan darah segar mengalir dari celah itu dan menetes ke bawah. "Orang tua, sepertinya roh darah milikmu itu tidak sekuat yang kubayangkan," kata Xiaoyi seraya menatap tajam pada Si Bian dan berbicara dengan suara yang dalam. "Hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun menyedihkan, untuk apa kau sombong? Tanpa itu kau tidak akan mampu melawanku," kata Si Bian dengan geram. Ia tidak menyangka keterampilan roh darah yang telah dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan tubuh racun menyedihkan. "Kau hanya mencari alasan untuk kekalahanmu," kata Xiaoyi tersenyum dingin. "Jangan kau sombong, sebentar lagi kau akan kehilangan kendali karena menggunakan tubuh racun itu. Pada saat itu akan ada orang yang datang menghabisimu," kata Si Bian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. "Habisi saja dia, tidak perlu banyak bicara," kata Medusa dengan dingin. Tiga sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. "Apa kamu sudah menghabisi orang itu?" kata Xiaoyi dengan heran setelah merasakan aura pelindung Ti yang menghilang. Medusa sedikit mengangguk, matanya menatap Si Bian saat berkata, "Sepertinya kamu sudah tidak bisa menghabisinya. Apa kamu butuh bantuanku?" kata Medusa. "Aku sudah memasukkan darah dari tubuh racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini," kata Xiaoyi dengan dingin. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu, pandangannya menyapu ke arah Si Bian dan melihat ekspresinya yang tidak biasa. Sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan darah beracun dari tubuhnya. Tak disangka nasib orang itu berakhir dengan cara seperti itu. Kalian punya nyali juga. Namun jangan berharap kalian akan tenang di masa depan, karena berani menyentuhnya, kata Si Bian dengan dingin. Bukan hanya dia, Si San juga sudah berakhir dengan tragis, kata Xiaoyan. Apakah itu kamu yang melakukannya? Kata Si Bian dengan ekspresi gelap. Xiaoyan mengangguk tanpa ragu, dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah Si Bian menjadi lebih padat saat melihat Xiaoyan yang mengangguk. Namun sebelum dia bisa menjawab, Xiaoyi segera melambaikan tangannya dan tiba-tiba membentuk segel. Darah dari tubuh racun yang menyedihkan di dalam tubuh Si Bian tiba-tiba meletus dengan ledakan. Tubuh Si Bian tiba-tiba gemetar saat darah tubuh racun yang menyedihkan meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabuan dan tampak sangat menyedihkan. Si Bian mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan darah beracun dengan doucinya. Namun darah beracun sudah menyerbu darahnya, menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun itu. Dengan peningkatan darah racun yang menyedihkan, Si Bian mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya. Darah segar tak terkendali keluar dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya.
Orang tua, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan. Kau akan mati. Kata Xioi acuh tak acuh saat dia melihat si Bian yang berulang kali memuntahkan darah. Aku mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayarnya dengan nyawa. Kata si Bian seraya menatap kelompok Xiaoyan dengan sinis. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah dengan keras. Di saat bersamaan, banyak gelembung darah muncul di sekujur tubuhnya. Hati-hati, minggir, dia akan meledakkan diri sendiri, kata Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Suara Medusa baru saja terdengar ketika bekas luka darah di tubuh si Bian semakin membesar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya mengembang hingga batasnya. Xiaoyan dan lainnya baru saja akan pergi, namun mereka nampak terkejut ketika melihat tubuh si Bian tiba-tiba menyusut secara aneh. Si Bian mengungkapkan senyum buas sekali lagi ketika lepuhan darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulut si Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam muncul dari dalam mulutnya. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Xioi dan lainnya. Kecepatan yang sangat cepat itu menyebabkan Xiaoyan dan lainnya tak dapat lagi menghindar. Xioi dan Medusa tanpa sadar segera mengedarkan perisai doci ke permukaan tubuh mereka pada saat yang kritis itu. Namun ketika cahaya darah hitam yang tampaknya akan mengenai Xioi, cahaya darah hitam tiba-tiba berubah arah dan menembak ke arah Xiaoyan di sisi mereka. Serangan mendadak itu menyebabkan Xiaoyan menjadi linglung sejenak. Namun doci di tubuhnya tanpa sengaja naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai Xiaoyan tepat ketika doucinya melonjak. Douci yang melonjak secara tiba-tiba dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam dan akhirnya mengenai tubuh Xiaoyan. Dan seketika menghilang saat masuk ke kulit Xiaoyan, meninggalkan bintik hitam di kulit tempat masuknya cahaya hitam itu. Xiaoyan menyentuh titik hitam di dadanya, dia menunduk dan tertegun ketika melihat bintik hitam dengan cepat menyebar di seluruh pembuluh darahnya. Apa yang kau lakukan? Kata Xiaoyan berteriak dengan dingin. Bocah, kau telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang Kalajengking, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Kata si Bian dengan sinis. Wajah Medusa dan Xioi tiba-tiba berubah setelah melihat kekejaman di wajah si Bian, dan segera bergegas muncul di samping Xiaoyan. Apa kamu baik-baik saja? Kata Medusa seraya mengusap seluruh tubuh Xiaoyan dengan tangannya dan berbicara dengan suara yang cemas. Ekspresi Xioi sangat serius saat tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan, dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia dengan paksa membuka baju Xiaoyan. Segera garis hitam yang menyebar di tubuhnya muncul di hadapan mereka bertiga. Apa itu? Kata Medusa terkejut. Itu adalah titik racun iblis. Bajingan tua itu benar-benar kejam, kata Xioi dengan geram. Titik racun iblis apa itu? Kata Medusa dan Xian buru-buru bertanya. Itu adalah racun doci yang sangat kuat. Bintik hitam itu akan terus mengeluarkan garis racun dan menutupi semua pembuluh darah, dan akhirnya membusuk yang berakibat dengan kematian menyakitkan, kata Xioi yang dipenuhi dengan amarah. Namun begitu seorang menggunakan cara kejam itu, orang itu akan kehilangan semua docinya dan menjadi orang yang tak berguna, kata Xioi. Ekspresi Medusa dan Xian menjadi tenggelam setelah mendengar kata Xioi. Douci dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat melonjak keluar saat pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun dia tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana menyembuhkannya? Kata Medusa yang wajahnya tiba-tiba menjadi menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi saat kemarahannya benar-benar melonjak. Jika yang menyerang adalah Do Huang, aku masih bisa menolongnya. Tapi si Bian adalah Do Zhong, aku tidak yakin bisa menolongnya, kata Xioi dengan ragu. Niat membunuh yang kejam yang tidak biasa segera melonjak dari tubuh Medusa begitu mendengarnya. Tubuhnya berkedip dan muncul di samping si Bian. Berikan penawarnya, kata Medusa dengan kejam seraya mencengkram tenggorokannya. Aku ingin bocah itu menemaniku mati, kata si Bian tertawa dingin seraya menatap mata Medusa yang penuh dengan niat membunuh. Kekejaman muncul di wajah Medusa, tangannya mencengkram bahu si Bian dan tiba-tiba mengangkatnya. Rasa sakit yang hebat segera menyebabkan si Bian mengeluarkan suara dari mulutnya. Teruslah bicara jika kau ingin kaki tanganmu patah. Jika kakimu patah, aku masih bisa memotong perutmu, kata Medusa dengan sinis. Apa kalian semua sangat marah karena dia akan mati, kata si Bian tertawa dingin. Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya segera menendang salah satu lutut si Bian hingga suara patah tulang terdengar. Semakin kau kejam, semakin aku menyadari posisi tinggi bocah itu di hatimu. Dengan cara ini kamu akan lebih sengsara, kata si Bian. Niat membunuh di wajah Medusa sekali lagi berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan mematahkan lutut si Bian yang satunya hingga kedua kakinya melengkung secara mengerikan. Napas si Bian menjadi semakin lemah di bawah siksaan kejam Medusa. Namun senyum dingin di wajahnya semakin pekat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak saat melihat senyum dingin di wajahnya. Suaranya seram saat dia berkata dengan dingin.
Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang kalajengking yang pergi. Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya membuat senyum di wajah si Bian menegang. Sesaat kemudian dia perlahan menutup matanya saat berkata, "Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun itu dan juga tidak memiliki penawarnya." Kesabaran Medusa akhirnya menghilang, tangannya segera menembus dada si Bian dan meremas jantungnya hingga hancur. Setelah membunuh si Bian, Medusa meluncur ke pintu masuk gerbang kalajengking, menyebabkan semua orang di sana dicekam ketakutan. Medusa baru saja bersiap untuk memulai pembantaian ketika satu suara memanggilnya. "Cailin, kembali!" kata Xiaoyan berteriak. Tubuh Medusa bergetar saat mendengar teriakan itu. Niat membunuh yang kejam di matanya sedikit melemah. Setelah dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela napas saat melihat Medusa muncul di depannya. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Jama. Jika Guhe tidak dapat menolongmu, aku akan membawamu ke benua untuk menemukan seseorang yang dapat menolongmu," kata Medusa seraya meraih tangan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika melihat sikap Medusa yang tidak biasa itu. Hatinya tersentuh melihat Medusa sebenarnya bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuk dirinya. "Seorang yang ahli dalam menggunakan racun ada di sini, tidak perlu repot mencarinya," kata Xiaoyan tersenyum. Ia kemudian menoleh ke Xiaoyi dan bertanya, "Apa memang benar tidak ada cara lain?" Ekspresi Xiaoyi mendadak berubah mendengar itu. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan titik racun iblis yang diciptakan oleh seorang dojong. Tapi jika kamu dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari dojong, orang itu mungkin dapat membatalkannya." "Seorang yang lebih kuat dari dojong? Bukankah itu adalah seorang dojun?" kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ekspresi Xiaoyi menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menatap Xiaoyan sebelum berbicara perlahan. "Titik racun iblis mungkin sangat beracun, tetapi juga ada manfaatnya. Racun itu berisi semua doci kehidupan si Bian di dalamnya. Jika kamu mampu bertahan dan menyempurnakannya, doci itu akan menjadi milikmu." Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.